Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Arju alaikum bil khair. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal kalimat. Apa itu isim? Isim itu adalah kata benda. Sedangkan khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada. Nah, ini ada tertulis mubtada itu sama dengan subjek, sedangkan khobar itu sama dengan predikat. Ingat tidak waktu SD kalian pernah belajar tentang SPO, subjek, predikat, objek? Ingat? Semoga diingat ya. Nah, dalam bahasa Arab, subjek itu adalah mubtada. Subjek itu adalah mubtada, sedangkan predikat dalam bahasa Arab itu namanya adalah khobar. Nah, kita lihat contohnya ya. Nomor satu, huwa Faruk. Huwa Faruk. Dia Faruk. Huwa ini adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia terletak di awal kalimat. Sedangkan Faruk adalah khobar. Kenapa dia khobar? Karena memang letaknya khobar itu adalah setelah mubtada. Jadi ini huwa mubtada, sedangkan Faruk adalah khobar. Ini kita belajar tentang kedudukan dalam struktur kalimat. Saya ulangi. Sekarang kita belajar tentang kedudukan dalam struktur kalimat. Jadi huwa kedudukannya dalam bahasa Arab itu ada dalam kalimat adalah mubtada, sedangkan Faruk kedudukannya sebagai khobar. Contoh nomor 2. Hiya Hilya. Hiya ini adalah mubtada, sedangkan Hilya adalah khobar. Kenapa Hilya itu adalah mubtada? Karena kenapa Hiya ini adalah mubtada? Karena Hiya terletak di awal kalimat. Sedangkan Hilya itu adalah khobar karena letaknya khobar itu adalah setelah mubtada. Kemudian anta ini adalah mubtada karena terletak di awal kalimat, sedangkan Umar adalah khobar. Sama ini semua ini yang di awal kalimat adalah mubtada, ini adalah khobarnya. Kemudian catatan, kalau mubtadanya muzakkar berarti khobarnya juga harus muzakkar. Kemudian kalau mubtadanya itu muannas, khobarnya juga harus muannas. Nah, ini selalu tiap minggu kita pelajari. Kalau kalimatnya itu muannas, itu pasti muannas semua. Kalau muzakkar semuanya. Nah, sama ini mubtada. Kalau mubtadanya muzakkar, ini khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Oke. Nah, ini ada khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar juga harus muannas. Ini adalah sebenarnya ini huwa, hiya, anta, anti, ana itu adalah isim damir. Kalau contoh lain nih ya, mubtada khobar, misalnya ini. Misalnya contoh, haza kitabun. Haza ini adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia terletak di awal kalimat. Sedangkan kitabun ini adalah khobar. Karena letaknya khobar itu adalah setelah mubtada. Sama, dan ini haza kitabun ini bentuknya muzakkar, bentuk muzakkar. Ini contoh kedua. Hazi mistoratun. Hazi ini kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan mistoratun itu kedudukannya sebagai khobar.
Ini contohnya dalam bentuk muannas. Oke. Ini haza hasihi namanya isim isyarah ya. Kalau yang ini huwa hiya anta anti ana namanya isim dhamir. Isim dhamir. Ini harus dihafal mati ya. Huwa hiya anta anti ana. Oke, tugasnya maaf, ini ada lagi di bawah. Telah dan analisis contoh kalimat hiya Faruk. Hiya Faruk, hiya Faruk. Kira-kira ini benar atau salah? Ini contohnya salah. Kenapa salah? Faruk itu laki-laki atau perempuan? Dia itu laki-laki. Sedangkan hiya ini adalah artinya dia perempuan. Ini untuk muannas. Ini sedangkan ini musakkar, berarti salah. Harusnya adalah huwa Faruk. Huwa Faruk. Kenapa? Karena huwa itu musakkar, Faruk itu musakkar. Kemudian huwa Hilya. Huwa Hilya kira-kira benar atau salah? Jawabannya salah. Kenapa? Huwa ini musakkar, sedangkan Hilya itu adalah muannas. Huwa ini laki-laki, untuk laki-laki, sedangkan Hilya itu adalah perempuan. Jadi jawaban yang benar itu harusnya adalah hiya Hilya. Yang di atas ini artinya dia laki-laki, dia Faruk. Yang di bawah dia Hilya, sama-sama dia, tapi ada dalam bentuk musakkar, ada dalam bentuk muannas. Oke. Soal tugasnya untuk pertemuan kali ini dikerja nomor 1 sampai nomor 10. Yang ini ya, nomor 1 tadrib 2 ini tadrib sani. Tadrib sani dikerja nomor 1 sampai nomor 10. Saya bacakan contohnya. Anti Aisyah, artinya kamu Aisyah. Ini ada anti, di bawahnya anti ini ada garis bawah. Kira-kira ini anti mubtada atau khobar? Jawabannya adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena anti ini berada di awal kalimat, yang mana khobarnya Aisyah. Tapi jawaban nomor 1 ini mubtada. Kenapa mubtada? Karena yang di garis bawah hiji saja dijawab. Nah, nomor 2, hiya sahida. Hiya sahida. Ini sahida kan ada garis bawahnya. Kira-kira dia di sini apa? Mubtada atau khobar? Kemudian nomor 3, huwa Ubaid. Huwa Ubaid. Ini Ubaid yang digaris bawahi ini yang digaris bawahi, kira-kira dia mubtada atau khobar? Ini diisi di sini. Kemudian nomor 4, anta Muhammad. Anta ini yang digaris bawahi ini, kira-kira dia mubtada atau khobar? Tulis di sini jawabannya. Ini juga yang digaris bawahi, kedudukannya apa di sini? Mubtada kah atau khobar? Sama ini. Lihat ini yang digaris bawahi ya. Jawabannya taruh di sini. Dia mubtada atau khobar. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat grup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.